Nama saya Venita Eliza Ningrum. Hai, perkenalkan nama saya Marta Ramete. Perkenalkan nama saya Noniana Mulyan. Perkenalkan nama saya Uyunul Akbar Ramadhani. Kelompok kami membahas tentang frasa endosentris dalam pembagian frasa berdasarkan persamaan distribusi dengan unsurnya. Frasa endosentris merupakan frasa yang kedudukannya sejajar, sehingga dalam suatu fungsi tertentu dapat digantikan oleh unsurnya. Unsur frasa yang dapat menggantikan fungsi tertentu dari frasa tersebut disebut sebagai unsur pusat atau unsur inti. Contohnya yang pertama adalah sejumlah mahasiswa di kelas. Kalimat sejumlah mahasiswa di kelas tidak dapat ditulis menjadi sejumlah di kelas karena kata mahasiswa merupakan unsur pusat. Contoh yang kedua adalah 3 pria di pelabuhan. Begitu pula dengan kalimat 3 pria di pelabuhan. Tidak dapat ditulis sebagai 3 di pelabuhan, karena kata pria merupakan unsur pusat pada frasa 3 pria. Selanjutnya, frasa endosentris masih dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah frasa endosentris koordinatif, yang kedua adalah frasa endosentris atributif, dan yang ketiga adalah frasa endosentris apositif. Frasa endosentris koordinatif. Frasa endosentris koordinatif merupakan frasa yang semua unsurnya adalah unsur inti atau utama. Untuk unsur yang mengacu pada hal yang berbeda pada tiap unsurnya. Frasa dapat diberi sisipan kata dan atau. Contoh dari frasa endosentris dan koordinatif. Yang ke satu adalah ayah, ibu, kedua-duanya adalah unsur inti. Dan kedua, pembinaan dan pembangunan. Ketiga, kuliah atau bekerja. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu tentang frasa endosentris atributif. Frasa endosentris atributif adalah frasa yang mempunyai unsur pusat serta unsur atributif. Unsur atributif yang dimaksud di sini adalah bagian frasa yang bukan termasuk unsur inti, akan tetapi menerangkan unsur inti untuk membentuk frasa berbentuk makna. Menurut Ba'adullah tahun 2005, frasa endosentris atributif hanya mengandung satu inti yang dapat diikuti oleh modifikator. Baik inti maupun modifikator dapat terdiri dari salah satu kelas kata, seperti nomina, verba, numeralia, adjektiva, atau adverbia. Oke, di sini saya akan memberikan 3 contoh tentang frasa endosentris atributif. Contoh yang pertama itu pembangunan 5 tahun. Jadi, kata pembangunan itu termasuk unsur pusat, sedangkan 5 tahun itu termasuk unsur atributif. Dan contoh yang kedua yaitu buku baru. Jadi, kata buku itu termasuk unsur pusat, sedangkan baru itu termasuk unsur atributif. Contoh yang ketiga yaitu sedang belajar. Jadi, kata sedang itu termasuk unsur pusat, sedangkan belajar yaitu unsur atribut. Mengenai 3 contoh di atas, yaitu kata-kata yang dicentang miring dalam kata-kata di atas merupakan unsur inti, yakni unsur yang secara distribusional sama dengan seluruh frase, dan secara semantik merupakan unsur yang terpenting. Sedangkan kata-kata yang tidak dicentang miring merupakan atributif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang frasa endosentris apositif. Jadi frasa endosentris apositif merupakan frasa yang semua unsur di dalamnya adalah unsur inti serta menunjukkan pada satuan hal yang sama. Menurut Krida Laksana, unsur-unsur dibagi 3 yaitu: yang pertama dihubungkan dengan konjungsi yang, dan yang kedua dirangkai oleh tanda koma, dan yang terakhir dipisahkan dengan tanda pisah. Contohnya,
Yang pertama, Taufik Hidayat pebulu tangkis Indonesia meraih medali emas Olimpiade Athena. Dan yang kedua, Bogor Kota Hujan. Dan yang ketiga, Leonardo DiCaprio pemenang Piala Oscar. Dan yang ketiga, goblok maaf bodoh. Jadi frasa yang dicetak miring merupakan unsur pusat, sedangkan frasa yang tidak dicetak miring merupakan penjelas dari unsur inti tersebut. Jadi baik, itu saja penjelasan dari saya. Demikian pembahasan materi dari kami. Semoga materi ini bisa teman-teman pahami dan menjadi wawasan baru buat kalian. Terima kasih.